So peradaban akan mundur, gitu ya. Akan kembali ke zaman es. Tapi jangan lupa orang-orang Neanderthal juga mengalami zaman itu. Hidup zaman es. Dan kalau kita lihat sejarah, human selalu survive. Human survival. Nah, kalau kita lihat itu terjadi, itu evil atau itu tragedi? Itu perubahan alam itu akan mempengaruhi behavior kita. Dan memang kita harus hidup dengan bencana. Itu joke-nya, cosmic joke lah. Cosmic joke-nya infinite, kita sebagai yang finite harus bisa mengatasi itu. Jadi really survival of the fittest. Dan itu sesuatu yang natural. Kita lebih memilih mana? Kita memilih sesuatu yang order, atau kita memilih sesuatu yang chaos? Chaos. Oh, chaos. Kalau you milih yang chaos, kenapa you pengen selalu hidupin order? So, you pilih chaos atau you pilih order? Kalau pikiran sederhana ya pilih order dong. Oke, kalau Urantia itu mengajarkan in order atau in chaos? Ya order, Pak. Kalau order itu menghasilkan apa? Chaos menghasilkan apa? Kalau order itu menghasilkan tirani, Pak. Everything in order is tirani. Kalau chaos menghasilkan possibility. Coba think about that. You nggak akan ada possibility kalau everything is in order, Pak. Possibility, choices, itu hanya untuk chaos. Itu yang kemarin saya sampaikan, kan, waktu saya kemarin bicara 20 menit, saya sampaikan hubungan antara infinite sama finite. The problem kita ini rentan, Pak. Dan kita tidak tahu aturan main. Karena kita tidak tahu aturan mainnya infinite, ya kita anggap itu evil. Karena aturan mainnya kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu aturan mainnya, kita in chaos. Karena kita in chaos, kita selalu mencari upaya, mencari possibility. That's how we grow, Pak. Kalau everything is in order, nggak akan ada progress. Kalau di alam semesta di situ kemarin nggak ada Lucifer, nggak akan ada progress. Buktinya Melkisedek bilang kan, ada progress 1000 kali lebih baik. Ya. Order menghasilkan tirani, chaos menghasilkan possibility. Kalau terjadi chaos berarti juga plenty of possibility, Pak. Jadi kalau kita sudah bisa mempredik dari jauh-jauh hari, berarti possibility kita buat survive akan lebih besar daripada yang rentan, kan? Itu nature kita rentan, Pak. Makanya kita itu namanya difficulty itu karena kita rentan. Karena kan itu upaya manusia mencari possibility dan chaos. Kalau tidak ada chaos kita nggak berpikir. Ya, itu tidak ada kaitannya langsung, Pak. Karena dari zaman dulu, waktu nggak ada penduduk juga itu terjadi terus, Pak. Udah jutaan tahun, udah miliaran tahun itu terjadi, Pak. Tapi so what, Pak? We don't have to worry. Orang-orang Neanderthal aja hidup kok. Jadi sejarah manusia, mankind menunjukkan manusia bisa survive. Coba kalau kita lihat ya hidup kita, yang kita anggap order, terus kita terlena kan di comfort zone. Coba kita cari chaos-nya. Pasti ada chaos-nya.
Kalau kita udah dapat chaosnya, nah kita grow, dikeluar dari, misalnya lingkaran psikis ya, lingkaran psikis kembali ke Urantia, itu kan chaos sebenarnya, cuma kita nggak tahu. Gitu. Dan kalau kita ambil cerita dari hubungan infinite sama finite, kalau kita ambil cerita dari the Bible lah, Adam dan Hawa, waktu Hawa makan buah itu, terus kasih ke Adam. Terus kan Tuhan nyari ceritanya kan, alegorisnya gitu. Adam kan bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi Adam? Dan pertama kali dia makan apel itu, kalau bukan dari cerita Urantia ya, mereka berdua sadar bahwa mereka naked. Itu kan simbolikal, ada consciousness kan. The consciousness. Oh, I'm naked. Jadi cari sama Tuhan, Adam sembunyi. Lalu Tuhan tanya, ya Adam, di mana kamu? Lucu kan Tuhan nanya, di mana kamu? Ada bilang saya di sini. Kenapa? Karena saya malu. Nah, chaos kan, keadaan dia tuh chaos. Dan ternyata saya perhatikan bahwa self-conscious manusia itu sangat tergantung dari woman, Pak Yusuf. Adam juga mengadakan, dan actually woman who's ruling the consciousness, yang membuka consciousness. And I think kalau terjadi magnetic field nanti akan banyak woman yang punya peranan. Banyak woman akan buka consciousness the mankind.